Saudara, Komisi 3 DPRD Samarinda memanggil sekitar 20 pengusaha pertambangan batubara dan pengembang perumahan untuk melakukan hearing, sekaligus meminta jawaban para pengusaha tersebut tentang mekanisme aturan yang mereka terapkan di lapangan dalam menjalankan usahanya. Persoalannya kenapa setiap tahun banjir dan kerusakan resapan-resapan air kian parah? Bagaimana mereka bisa mendapatkan perizinan dan rekomendasi dari pemerintah di saat perusakan alam dan kerugian ditimbulkan bagi daerah dan masyarakat kian parah setiap tahun? Para pejabat pemerintah terkait perizinan dan rekomendasi diduga banyak bermain untuk kepentingan pribadi dengan para pengusaha tambang dan perumahan ini. Seluruh anggota Komisi 3 DPRD Samarinda marah dan bernada tinggi saat hearing di DPRD berlangsung pada Kamis tanggal 7 September 2021. Banyak temuan kejanggalan perizinan dan realisasi pembangunan dan pembukaan lahan hingga produksi perusahaan yang dianggap rata-rata melanggar izin prinsip dan izin lokasi usaha. Aksi spekulasi berlangsung terus di lapangan, tetapi seolah dilakukan pembiaran tanpa peringatan dan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan nakal di Samarinda ini. Dari sepanjang hearing, 90% Komisi 3 menyampaikan protes dan meminta jawaban pengusaha tambang dan juga perumahan terhadap pelanggaran izin dan over kawasan produksi yang ditemukan DPRD Kota Samarinda. Masalahnya, menurut para anggota DPRD Samarinda ini, keuntungan terus dikejar pengusaha, tetapi kerugian dan malapetaka yang dituai masyarakat Samarinda sepanjang tahun. Lantas kemana para oknum-oknum pemberi izin berada? Demikian halnya aparat kepolisian, eksistensinya dipertanyakan sebab ditemukan banyak indikasi begitu marak tambang-tambang yang overlapping areal produksinya. Batubara terus mengalir tetapi tidak pernah ditegur atau dipersoalkan para aparat kepolisian. Semua ini menjadi dinamika yang berkembang dalam hearing di ruang rapat utama DPRD Samarinda pada Kamis 7 September 2021. Pengembang yang termasuk juga salah satu yang dianggap bisa berbenah soal masalah penyebab banjir. Gimana komentarnya Pak tadi? Ya, kita tidak mungkiri lah ya kalau pengembang ini salah satu juga penyumbang banjir, tapi saya kira tidak signifikan dibandingkan dengan pembukaan lahan yang arealnya sangat luas. Ya usaha apa Bapak tahu sendiri lah ya, karena kami kan paling-paling pengembang 2 hektar 3 hektar cukup ya. Dan itu pun juga pembangunannya bertahap, pematangannya juga bertahap, tidak langsung dibuka begitu aja. Yang kedua, kami punya pengendalian. Nah, rata-rata kalau anggota RE itu memang diharuskan sebelum dilakukan pembangunan itu harus ada folder atau kita sebut dengan jebakan lumpur. Sehingga ketika proses pematangan di situ lumpur dijebak dulu, baru air yang keluar ke sungai atau ke drainase itu sudah tidak ada lumpurnya lagi. Itu yang penting. Nah, kalau masalah debit air, saya kira kita tidak bisa menghindari hujan. Nah, yang penyebab banjir kan sebenarnya kan hujan, bukan apa-apa ya. Nah, curah hujan ini kita tidak bisa memperkirakan. Kenapa menjadi banjir besar? Karena memang curah hujan yang luar biasa kayak kemarin-kemarin ini kan. Nah, sehingga sampai di sini pun tidak ada yang bisa memperkirakan bagaimana sih membuat drainase yang kira-kira cukup untuk menampung hujan. Saya ada dengar katanya sudah dilakukan pematangan dulu baru mengurus izin. Itu gimana sih Pak? Siapa yang dimaksudkan itu Pak? Saya tidak paham apa yang dimaksud oleh anggota dewan. Mereka sudah melakukan pematangan lahan baru ngurus izin. Saya tidak paham. Tapi biasanya kalau kami itu kita ngurus izin dulu, ya, ngurus izin dulu, baru kemudian ada set plan. Karena acuan untuk melakukan pematangan itu kan set plan. Acuannya di situ. Bagaimana kita akan melakukan pematangan kalau set plan belum disahkan? Nah, pengesahan itu tergantung di perumahan dan dinas perumahan dan pemukiman. Setelah keluar set plan yang sah, baru kita lakukan pematangan, pembentukan kapling dan lain-lain. Pak, terkait tadi masalah RTH itu Pak, gimana sih Pak? Apakah memang sekian ada persentase tertentu terhadap lahan perumahan atau gimana Pak?
memang RTH ini ada persyaratannya untuk pengesahan CPN. Biasanya itu kami diwajibkan 30% itu RTH. Sekarang malah menjadi 40% itu RTH. DPRD Samarinda bahkan murka terhadap DPRD Kaltim. Para wakil rakyat di provinsi dinilai kebanyakan tertidur dan seolah dia tidak memiliki wilayah kerja yang dia bisa pertanggungjawabkan. Menurut Anhar, anggota Komisi 3, teman-teman dia di DPRD Kaltim tak pernah angkat bicara dengan berbagai kerusakan alam yang diakibatkan oleh perusahaan batubara dan pengembang perumahan selama ini. Anhar menilai pengusaha ini menggaruk lahan dari hulu hingga ke hilir, mengabaikan kaidah kerusakan lingkungan, serta melanggar aturan perizinan. Dan hal ini berlangsung lama, tak terjamah dan tak ditegur, apalagi diperkarakan oleh pihak terkait. Sehingga wakil rakyat Samarinda ini mulai bosan melihat tingkah kong kali kon para pengusaha ini, sehingga wakil rakyat ini akan melakukan sidak ke lapangan untuk menginvestigasi persyaratan dan sepak terjang pelaksanaan usaha di lapangan. Gimana batunya? Makanya tadi saya bilang tadi, ngambilnya itu ilegal, tapi menjualnya kan ada SKB, surat keterangan barang. Nggak mungkin bisa keluar kalau tidak ada SKB-nya. Nah sekarang dia dapat SKB dari mana? Maka dari itu Komisi 3 nanti akan menemui Menteri SDM, Energi Sumber Daya Mineral, dan Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk apa? Cabut, karena nggak jadi ini. Itu IUP, nggak ada kontribusi PAD-nya terhadap daerah. Nggak ada. Dana perimbangan pun dari apa namanya, dari mineral pun sangat kecil bagi kita. Coba hitung. Yang dibayar cuma iuran dan royalti. Berapa persen? Tidak sampai 3%, 2,8%. Ayo kita hitung-hitungan. Idealnya berapa bang? Kenapa? Kita Apanya? pemerintah. Itu sekarang harga batubara berapa? Hah? Berapa US dollar sekarang? Oleh ekspor? Hah? 200 US dollar. Berapa juta itu? Sekarang kembali ke daerah. Hitung saja. Kalau misalnya 12 triliun, cuman dibayar itu 2,3%, kita sampai berapa? Udah sampai 500 miliar, Pak. Terus dampaknya bagaimana? Karena ini tidak lain dan tidak bukan. Kita sebenarnya bergandengan tangan dengan pemerintah. Karena saya lihat wali kota ini, dia punya keinginan yang kuat gitu. Bagaimana Samarinda ini terbebas banjir. Kita tidak bisa membiarkan dia bekerja sendiri tanpa didukung oleh pihak-pihak terkait seperti DPR ini. Ya ada di pertambangan, di UP, ada di perumahan. Seperti Alaya itu kurang lebih sekitar 554 unit rumah. Dengan luas kurang lebih sekitar 250.000 meter persegi. Ada berapa puluh hektar. Tapi lihat kolam retensinya, hanya berapa biji di ya kan? Tidak sesuai luas lahan yang dia kupas dengan kolam penampungan air itu. Hampir semua seperti itu. Masalah yang di mana namanya? Di pergudangan. Ya kan? Iya. Pada saat kita sarankan membuat izin oleh semuanya, iya. Tetapi kan kenyataannya di lapangan tidak terpenuhi semua itu. Nah, masalahnya saya lihat sekarang ini dulu ya. Kalau sekarang tegas pemerintahnya saya lihat. Jadi sampai Mahakota 2 itu, Mahakam diambil oleh pemerintah jadikan taman. Komisi 3 DPRD Samarinda menilai kerusakan alam terutama bencana banjir yang diduga akibat aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan perumahan menjadi dua perusahaan yang paling besar menyumbang kehancuran alam Samarinda. Termasuk banjir bandang kiriman yang kian menggila juga dituding akibat ulah dua perusahaan yang tidak seberapa memberikan kontribusi PAD ke daerah ini. Selebihnya penderitaan tiada akhir yang mereka ciptakan di Samarinda. Komisi 3 menemukan fakta bahwa banyak perusahaan pengembang perumahan, pembukaan lahan dan pembangunan alias membangun dulu lantas membuat perizinannya. Modus lain, perizinan membangun rumah pribadi tetapi secara tiba-tiba malah jadi perumahan komersial. Atau produksi batubara, izin luasnya yang digarap keluar dari lokasi yang mengantongi IUP perusahaan. Anehnya produksi batubara itu aktif direalisasikan dengan jumlah yang sangat besar dan melintas di depan mata, tetapi seluruh aparat berwenang seolah diam dan tak melakukan sikap apa-apa.
Semua ini menjadi ungkapan keras anggota Komisi 3 Samarinda yang mereka sampaikan kepada pengusaha dan dinas pemberi izin terkait DPRD Sejauh ini banyak Samarinda. perusahaan ataupun pengembang yang melanggar aturan itu, Pak? Karena saya dengar tadi membuka dulu baru izin. Nah, itu fakta di lapangan ya. Makanya kita tadi di sini kita meminta informasi dari pemilik kebijakan. Itu bahwa kondisi yang terjadi bahwa ada beberapa oknum-oknum yang masih melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, makanya dengan ini kita akan melihat tinjauan ke lapangan. Apabila itu terjadi, maka yang punya tupoksi untuk melakukan tindakan, ya kita akan sarankan langsung sesegera mungkin. Itu apa, tambang atau pengembang, Pak, yang nakal gitu, Pak, dan tanda petik? Tanda petik itu sebenarnya kedua-duanya. Bicaranya areal saja. Kalau areal perkotaan itu banyak dari perumahan. Yang deteksi itu modusnya kayak apa sih, Pak? Mereka Banyak yang sekarang yang terjadi seperti masukan tadi yang sampaikan adanya pembukaan lahan tanah kaplingan. Jadi mereka membuka tanah kaplingan dengan areal hanya sekitar berapa ribu perkan, tapi mereka juga melakukan pembangunan rumah secara personal. Jadi misalnya izinnya dia hanya membeli tanah, tapi nanti dia bantu bangunkan itu bangunan. Nah, otomatis kan di situ tidak ada namanya kaidah tentang pembukaan lahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tidak ada namanya kolam retensi. Nah, sesuai dengan standarisasi minimal areal untuk lahan yang dibuka minimal 10% harus ada namanya kolam tabungan air. Tapi gimana dengan pembuat izin itu, Pak? Ini yang makanya kita kan akan telusuri di mana sih. Memang tadi kami tidak memanggil namanya dinas perizinan karena apabila areal-areal yang cakupannya kecil itu dia tidak meminta perizinan untuk areal perumahan. Izinnya bukan areal perumahan, tapi izin pembangunan rumah saja, perorangan. Nah, ini yang kita pertanyakan tadi, kenapa ini kok bisa keluar izin membangunnya? Bahaya juga ya. Nah, ini ya makanya kan karena tadi OPD terkait tidak hadir ataupun tidak, memang kita tidak mengundang waktu itu karena kita keterkaitannya. Nah, kedepannya kita akan panggil. Kenapa sebabnya ini kok bisa dikeluarkan izin membangunnya? Lantas mengapa dinas terkait mengeluarkan izin atau tidak menghentikan lokasi-lokasi perusahaan yang dikerjakan melabrak mekanisme aturan? Salah satu penyebabnya menurut Angkasa Jaya, Ketua Komisi 3, karena antara dinas satu dengan yang lainnya masing-masing mempertahankan egoisme kebijakan dan tak mau kompak menganulir aturan yang dilanggar. Komisi 3 menduga terdapat oknum pejabat yang sedang asyik bermain-main dengan pengusaha dengan keuntungan pribadinya. Fasilitas umum masuk ke situ, listrik maupun air bersih. Pas begitu konsekuensinya kan. Cuma sekarang kita perumahan ternyata betul kita di KTW-nya itu bukan daerah pemukiman. Tapi sudah jadi perumahan sudah jadi. PDAM masuk, listrik masuk, kan mendukung aja itu semuanya gitu. Nah ini kalau aturan ini atau kebijakan ini tidak komprehensif dilihat secara keseluruhan, ya nggak bisa selesai masalah. Dibangun perumahan itu bukan daerah perumahan, tapi di fasilitas air bersih masuk, PDAM masuk, PLN masuk, usaha. Banyak tangga yang dilewati, Pak. Udah ada pertanahan, PTSP, perizinan, izin lokasi, izin prinsip segala macam. Tapi saya dengar tadi kok ada yang sudah diratakan baru minta izin, itu gimana sih, Pak? Berarti kan pengawasannya yang di pemerintah yang tidak ini loh, tidak jalan, Pak. Ini karena mungkin terbiasa ya, lemahnya kontrol Terbiasa. pemerintah. Seperti yang kita temukan di pergudangan, mereka mengajukan izin pengamatan, belum keluar izin-izinnya, belum keluar izin prinsip yang lainnya, mereka sudah membangun. Kalau ujung-ujungnya perizinan sudah memberikan izin, padahal izin lokasi belum ada, DLH mengeluarkan apa namanya AMDA belum ada. Itu terjadi. Maka itu rekomendasi kami kemarin ke pemerintah tersebut, minta kontrol kembali kepada operator terkait berkoordinasi. Pak, kondisi itu terjadi juga bukan cuma di pergudangan, tapi perusahaan pengembalian juga ada. Rata-rata begitu atau bagaimana, Pak? Itu tadi ada temuan orang matangkan dulu, ya, baru ngajukan izin. Kan gitu. Jadi apa ya, meremehkan pemerintah sebenarnya sudah terus enggak izin. Atau saya nggak tahu mungkin ada oknum yang bermain di sana.
Oh ini matangan dulu lah, nanti izin gampang. DPRD terus akan melakukan tekanan kepada pemerintah melalui dinas terkait perizinan dan rekomendasi akan menginvestigasi seluruh perusahaan nakal untuk disampaikan kepada Wali Kota Samarinda sebagai bahan analisa titik kelemahan pemerintahannya. Tambang, kemudian pematangan lahan dan pengembang itu menjadi salah satu penyumbang banjir yang ada di Samarinda. Tapi salah satu ya, karena memang ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan banjir di Samarinda. Tapi salah satu yang sementara kita analisa dulu itu hanya itu, tambang, kemudian pengembang, kemudian juga ada aktivitas-aktivitas yang memang membuka lahan. Sekarang itu kan mereka mematangkan lahan dulu, menimbun lahan, baru mengurus izin. Nah, ke depan kita minta pemerintah kota juga tegas kalau memang mengeluarkan izin, ya tentunya memang lokasi itu masih lokasi yang memang virgin atau original lah, artinya belum ada pematangan lahan dan lain-lain. Kalau ada sudah mereka mematangkan lahan baru ngurus izin, ya saya pikir nggak usah diberi izin kan itu. Pak, itu perusahaan siapa yang dimaksud, Pak? Yang dimaksud itu mematangkan dulu baru berizin, siapa itu? Tambang atau perumahan atau siapa, Pak? Iya, biasanya kan perumahan juga begitu, melakukan pematangan lahan dulu baru mengurus izin. Nah, ke depan kalau dia mengurus izin dilihat dulu lokasinya. Kalau masih original ya tentunya dikeluarkan izin, tentu dengan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bagaimana nanti buangan air, sedimentasi tidak. Tapi ini kalau sudah dimatangkan dulu baru mengurus izin kan repot. Makanya yang terjadi saat ini. Nah, mudah-mudahan itu DLH gimana, Pak? Kan yang harus merekomendasi mereka itu dapat izin itu kan DLH, Pak. Itu gimana fungsinya kok sampai terjadi seperti itu, Pak? ya tentunya, makanya kan pemerintah juga harus tegas dalam persoalan ini. Artinya yang diberikan izin memang yang sudah memenuhi ketentuan atau peraturan. Tapi kalau yang tidak memenuhi ya saya pikir tidak usah diberi. Itu terkait dengan pematangan lahan. Sekarang kan lagi marah ini, siapa yang sanggup karena dia tidak berizin, pematangan lahan itu tidak berizin. Memotong gunung, kemudian menimbun daerah-daerah resapan air, kalau ditanya mereka belum berizin. Kan repot jadinya. Nah, memang aparat pemerintah dalam hal ini Kesbasbang, kemudian Satpol PP dan lain-lain harus menenggak itu sehingga masyarakat tidak semena-mena membuka lahan, memotong gunung, merubah struktur tanah itu sehingga mengakibatkan. Berarti boleh dikata selama ini nggak tegas mereka tuh, Pak, ya? Ya bukannya nggak tidak, karena memang pemerintah harus memaksimalkan perangkat. Perangkat itu ada punya kecamatan, punya kelurahan, punya RT. Artinya ke depan ini harus dimaksimalkan. Menurut Anhar, DPRD Kota Samarinda akan mendesak Wali Kota untuk mencabut perizinan perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Halnya pejabat instansi terkait, DPRD akan mengusulkan untuk diganti atau diberi sanksi berat karena telah menimbulkan kerugian bagi daerah dan masyarakat Samarinda. Dari kantor DPRD Kota Samarinda, BKTV M. Sakir melaporkan.